Kenapa jadi harus dilaporkan si Kampung KB ini? Apakah program-program yang sudah dijalankan itu berjalan atau tidak? Laporannya itu langsung ke Kementerian BPKBPM Pusat. Salam sejahtera Sobat Inovasi, kembali bertemu hari ini di program podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja, sebuah media informasi yang menyampaikan tentang inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan di Kota Banjarmasin, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, teman ulun, senior ulun, Ibu Wiwin Widiantari, Sarjana Pendidikan, PLH itu Pelaksana Harian Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dari mana Bu? DPPKBPM Kota Banjarmasin. Selamat datang Ibu Wiwin. Selamat datang, alhamdulillah sehat. Bu Wiwin, ya, siap. Tentu Ibu hadir ke sini untuk memberikan informasi bagi sobat-sobat inovasi semua terkait inovasi yang dilaksanakan di DPPKBPM Kota Banjarmasin. Apa Bu nama inovasinya nih Bu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama inovasinya adalah Lapor Kampung KB. Lapor Kampung KB. Sebelum kita lebih jauh, tolong dulu Pang dijelaskan dengan ulun dan sobat inovasi, apa Kampung KB ini Bu? Mungkin banyak sobat inovasi yang masih awam juga, apa sih Kampung KB ini? Ya, silahkan Bu. Jadi terima kasih. Jadi Kampung KB ini adalah suatu wilayah atau setingkat desa atau kelurahan ya. Kalau kita di Kota Banjarmasin itu kelurahan yang dimana terdapat integrasi, konvergensi, penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Gitu. Jadi Kampung KB ini terdapat di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Banjarmasin. Oke, karena Banjarmasin nggak punya desa, ini kelurahan Bu ya. Betul. Sebagai unit terkecil wilayah di Kota Banjarmasin. Bu Wiwin, kenapa jadi harus dilaporkan si Kampung KB ini? Jadi di Kampung KB itu kan terdapat banyak kegiatan. Ya. Sebenarnya kegiatannya itu bukan hanya dari DPPKBPM aja ya. Jadi semua OPD atau SKPD terkait itu bisa masuk di situ programnya. Dinas Kesehatan bisa masuk, Perkim bisa masuk, PUPR bisa masuk, kemudian DKP 3 bisa masuk, dan banyak lagi ya kegiatannya. Jadi kalau misalkan kita tidak ada laporan, bagaimana kita tahu perkembangannya apa, permasalahannya apa yang terjadi di Kampung KB tersebut. Kemudian apakah program-program yang sudah dijalankan itu berjalan atau tidak. Jadi sehingga itu kita harus tetap laporan juga, harus ada juga kayak gitu. Jadi bukan hanya kita membentuk terus diapain nih kayak gitu kan, nggak mungkin tuh. Jadi kita harus tahu perkembangannya gimana. Ini setelah dibentuk ini, misalkan nih di kampung tersebut nih kan sebelumnya dibentuk itu kan kita harus di plotting dulu ya, permasalahannya ada tuh di situ apa, bagaimana mungkin ada kematian, banyak mungkin kematian ibu bayi kah, atau banyak yang tidak imunisasi, banyak yang tidak hadir ke posyandu, kemudian mereka atau warganya banyak yang tidak memiliki jamban, kemudian akses air minum juga tidak ada atau kurang kayak gitu. Nah itu nanti kan dinas-dinas mana. Nah kalau misalkan kita setelah dibentuk kita biarkan, kita mati sendiri dia. Iya, betul, sedangkan betul. Selama ini kita dukung atau kita tetap dilihat atau didampingi lah kayak gitu, itu kan belum tentu juga berhasil kalau masyarakatnya sendiri juga tidak ingin istilahnya berubah kayak gitu. Ya. Bu Wiwin, pelaporan ini kan berarti menggunakan media elektronik Bu ya? Iya. Nah tentu dalam pelaksanaan inovasi itu pasti menemukan halangan nih dan tantangan. Ya, betul. Nah, sejauh ini yang dihadapi kawan-kawan apa nih Bu? Jadi yang pertama, jadi laporannya itu bukan hanya ke tingkat dinas ya. Jadi laporannya itu langsung ke Kementerian BPKBPM Pusat ya, ke pusat istilahnya. Jadi dari Kampung KB tersebut atau dari kelurahan ke dinas DPPKBPM atau ke pemerintah kota, habis itu langsung ke pusat kayak gitu. Nah, selama ini ya namanya juga ini kan baru dibentuknya itu mulai 2021 ya. 2021 di Kota Banjarmasin itu. Jadi untuk lapor Kampung KB-nya juga sama ya. Ini petugas lapangannya PLKB-nya itu kan ya
masih ada Gen X lah ya, kayak saya nih. Ya, kayak gitu. Masih ya seadanya aja ya kayak gitu. Jadi permasalahannya itu. Jadi mereka itu PLKB itu mulai usianya tuh ya 40-45 tahun ke atas lah. Sehingga ya masih gaptek juga banyak kayak gitu. Satu. Yang kedua, memang di situ ada Pokja Kampung KB. Pokja juga sama. Jadi orang-orang di dalamnya juga tidak semuanya yang generasi milenial lah ya kayak gitu. Jadi masih itu yang hambatan-hambatannya itu. Kemudian yang selanjutnya juga mereka juga kegiatan di luar juga masih banyak, sehingga ada kegiatan-kegiatan misalkan di Kampung KB ini sudah dilaksanakan pelatihan misalkan ya. Sudah ada kegiatan posyandu. Misalkan di Kampung KB itu ada 10 posyandu. Ini kan harus 10-10-nya dilaporkan nih. Ini ada yang belum sempat dilaporkan. Terus misalkan ada kegiatan pelatihan pemberian makanan tambahan. Ada 5 tempat. Jadi belum semua terlaporkan kayak gitu. Bu Wiwin, berikutnya terkait ini tentu tidak akan putus di sini dong. Iya betul, pasti. Keberlanjutannya apa nih Bu? Oke, jadi kita berkoordinasi dengan lintas sektor terkait ya, atau SKPD terkait ya. Misalkan SKPD misalnya Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan mungkin pelaporannya yang masuk ke Pokja Kampung KB itu mungkin agak dipercepat, dipermudah lah ya. Kan membaca grafik atau apa mungkin susah atau apa penterjemahannya kayak gitu. Kemudian Pokja itu sendiri di Kampung KB juga mungkin tadi seperti Pak Tius bilang ya harus ada jadi generasi muda. Tapi kan yang jadi masalahnya lagi biasanya kan kalau ada istilahnya Pokja atau ditugaskan sesuatu kan harus ada dana juga. Nah itu juga menjadi permasalahan juga tuh dana pendanaannya. Jadi pendanaannya itu ada dari APBD, kalau ada CSR kayak gitu ya. Kalau dana-dana yang lainnya mungkin ya kita juga kan tahu terbatas juga kayak gitu ya. Jadi harus berbagi-bagi juga dengan kegiatan-kegiatan sehingga untuk jangankan dana lah. Untuk di Kampung KB itu tuh kan harus ada rumah data. Nah rumah data itu laporan-laporan juga sama. Mungkin dari SKPD lain yang sudah melaksanakan kegiatan di Kampung KB mungkin belum terkonek atau terdokumentasi di rumah data itu tersebut. Sehingga pada saat mungkin akan Pokja ini akan menginput kegiatan, mungkin mereka hanya terbatas juga, itu bisa juga menjadi permasalahan juga kayak gitu. Jadi ya kedepannya kita lebih berkoordinasi lagi lah dengan SKPD terkait yang ada kegiatan di masing-masing Kampung KB itu. Tapi keren loh Bu Win, berarti DPP KBPM sudah bisa memetakan permasalahan-permasalahan ini. Betul. Dan kedepannya kita bisa pikirkan bersama bagaimana pemecahannya terkait juga dengan keberlanjutan inovasi ini. Keren banget Ibu Wiwin, terima kasih sudah hadir, sudah memberikan informasi kepada sobat-sobat inovasi sekalian di Kota Banjarmasin. Demikian sudah kita dengarkan obrolan bersama Ibu Wiwin dari DPP KBPM Kota Banjarmasin. Semoga obrolan ini bisa memberikan informasi sekaligus memberikan inspirasi bagi sobat inovasi Kota Banjarmasin sekalian. Bagaimana Banjarmasin bekerja? Terus berinovasi. Terima kasih. Salam inovasi.